Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana. Amin. Ngapa po? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba khiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawaina min niyatin salihah. Amma ba'du. Enggak make amin ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, sama ba'du teriak amin. Kalau ngaji megangin air baik begitu kok. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidah yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus diantaranya guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, menyampaikan nasihatnya kepada kita semua, Ustadz Jamiluddin, dan para dewan guru yang lainnya, DKM Musholah Nurul Hikmah, Ustadz Marhaba, dan para dewan guru yang mohon maaf enggak bisa saya sebutin namanya atu-atu karena emang tibang segini catatannya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak RW Ahmad Jailani, Bapak RT Sarmili, Bapak RT Sunadi, Ketua Panitia, juga Bapak RT tegenengannya, Bapak RT Amir, dan Babinsa Aibtu Ruslan SA, semuanya dah. Tukang kameramen yang saya hormati, yang dari tadi ngekerin saya baik, tahu direkam tahu kagak.
Udah sering banget bang saya dikeker begitu sampai ini hari bunga film saya. Kita doain tukang kameramen semoga Allah sehatkan matanya. Karena kadang dia ngeta sebelah kok begitu tuh. Tukang sound system yang saya hormati, bang, ada kopi? Saya belum. Sehebat apapun penceramahnya, sebagus apapun kiainya, ceramah kalau kagak pakai sound mah insya Allah kok bengek. Maka kita doain tukang sound system punya sound cakep begini biar berkah usahanya. Apalagi sekarang lagi bulan Maulid bang, gratisin masjid, musola, majelis talim 20 tempat. Insya Allah bangkrut 20. Para jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, para bapak haji, ibu haji, dan para bapak ibu calon-calon haji semuanya yang insya Allah tahun depan kita bisa berangkat semua. Kemana? Lorang belum disebut kemananya udah pada amin baik. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini. Kalau kurang sopan santun, enggak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena memang saya dari hari Kamis kok belum pulang ke rumah. Ya, tadi sore sama siang pagi di Tangerang Serpong, sorenya di Sawangan Depok, baru kemari abis dari sini ke Cilandak, besok pagi di sono. Doain biar sehat po ya. Karena emang hari ini saya ngerasain nih berdiri kaki saya rada geget pak. Kaki saya rada geget, pala saya rada puyeng, sama perut saya masih rada sakit kok. Belum makan. Baru nyampe po, saya kira empok doang dikasih air sama abang, sama segi air doang. Iya emang sama, iya. Bohong panitia bercanda, iya bercanda ini mah. Ya kalau ada keluarin. Kan udah dibilang sama guru tadi sama ustadz tuh, makanan jadi syarat maulid. Makanan syarat maulid. Air. Yang ketiga, saya mohon maaf kalau nanti ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat saya yang kurang dipahami pak. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, cuman Bekasinya bagian utara, Gabus Tambun Utara. Yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, cuman Betawinya Betawi ora. Sama di sini. Resep kita kongkok nih. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya makmuman sama Ustadz Jamiluddin karena saya yakin udah banyak yang disampaikan sama beliau tadi tentang maulid. Sampai saya bingung pengen ngomong ini, beliau duluan diomong. Beneran kok tadi saya bilang dari Senin. Nah, saya pengen bahas antara maulid sama maulud udah disebut duluan. Syarat maulid dah udah disebut duluan lagi baik. Tinggal kata sayur sop mah ini kok tinggal daun bawang doang sama daun seledri udah. Lah daging udah disebutin semua. Cuman kita mah akal mah kagak kalah kali ini. Dah kita ngaji bentaran bang ya. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita juga punya satu kepengenan yang sama, Pok. Kita ini sama-sama pengen saya surga, emak saya surga, bapak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener. Bapak juga tiap hari doa, ya Allah surga, ya Allah saya surga, bini saya surga, anak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener.
ketinggian, kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja bang, itu udah keren banget kok. Kita selamat nih di alam kubur, udah oke banget itu. Kan kagak ada yang tahu entar di alam kubur kita diapain sama malaikat. Apa dicekek malaikat, dikeplakin malaikat. Kalau di alam kuburnya selamat, ke sorganya juga insya Allah kita selamat. Lagian juga bang, apaan yang mau kita andelin buat ke sorga? Apaan? Ibadah kita Ustadz, pahala kita. Ustadz saya udah pasti ke sorga. Emang apa pok? Sholat saya rajin, pagi duha, malam tahajud 5 waktu nggak pernah lepas. Rawatibnya nyusul habis sholat fardu. Ya tibang model sholat begitu. Empok yang potongan sholat takbir keingetan apa baik? Allah, semida udah lewat belum ya? Apalagi bapak-bapak bang sholat jelek banget. Abang besok sholat asar nih di rumah, takbir Allahu Akbar, tetangga nyampe, Assalamualaikum, bini keluar, Waalaikumsalam. Ngapa nah? Abang ada pok, lagi sholat asar. Ngapa emang? Pengen ngundang selamatan ntar habis isya. Nanti gue bilangin dah, jangan sampai kagak kok ya. Iya nanti gue bilangin. Bini lupa bilangin pak, kita orang laki selesai sholat isya di musola, berangkat selamatan, pulang jam 9, nenteng besek, ngetok pintu, Assalamualaikum. Bini keluar pakai nanya, Waalaikumsalam. Abang dari mana bawa besek? Selamatan rumah Posinah. Apa kata mpok? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Kata bapak apa? Iya, tadi gue denger lagi sholat lejauh. Ustadz saya udah pasti ke sorga. Emang apa? Sodako sudah banyak di mana-mana. Noh masjid kalau enggak saya enggak bakal begono. Nih musolah kalau kagak saya kagak bakal begini. Sodako sudah banyak di mana-mana. Ya tibang model sodako begitu. Kalau kita mau main berpantes-pantes pak, nih yang pantesnya masuk masjid, masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bogolok? Kalau kita mau main berpantes-pantes nih po, yang pantesnya masuk masjid, pantesnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bogolok? Yang pakai po, yang pakai. Nah, kita pikir bareng-bareng pak. Duit 100.000, gambarnya Soekarno Hatta pakai peci. Duit 1.000, Kapiten Patimura megang golok. Jangan tawa, mikir. Kira-kira nih kelar maulid kita bongkar kotak amal musola, banyakan peci apa golok? Legolok. Makanya kayak banyak masjid musola yang belum kelar dibangun, dibacokin mulu. Apa yang mau kita andelin buat ke sorga bang? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu pak, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk, konyol. Yang satu diturunin kita, yang banyak lagi pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia kok banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama siapa kita banyak? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak? Dosa sama bapak banyak.
Belum sempet nyenengin emak udah kagak. Belum sempet nyenengin bapak udah rojiun. Orang tua keramat tuh kok. Kita bisa begini sekarang bang, itu kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab karena orang tua, gamis bagus karena orang tua. Bapak bisa pakai peci, kokok, sarung celana rapi juga karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang gak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi ria, tapi saya tahadus binikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya yang ngerasain. Kemanapun saya ceramah, saya bawa ini cerita. Awal Februari 2019, saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Selesai saya ceramah, saya makan, ada aki-aki kayak masjid deketin saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, kok ngaji sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Sebelah mana Pohon Mangga? Tahu. Ya karena orang tua kita dulu begitu pak. Kalau nyiriin rumah saudara sama rumah temen, kalau kagak jembatan puunan. Pas dah lebaran pengen main, puunannya ditebang. Lah keder bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Kagak dah. Gue mah kagak yakin si Bonang pergi haji. Lah siapa? Engkong sih juga Bonang namanya. Cuman kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidog. Itu siapa? Lah itu Bapak Bidog. Lah ngapa uyut saya? Dulu mah dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidog semua. Dalam hati saya kok, lah orang kaya saya pak. Di Kampung Gabus Tambun Utara ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus yang sampai nih hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit, keturunannya. Itu engkong saya. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Blangsak pisan udah. 11. Sawah kagak, petakan kagak. Tapi ujung-ujungnya tuh aki-aki ngomong begini. Syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidog mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataannya Bapak Bidog yang kesampean. Emang dulu uyut saya punya omongan bagaimana? Cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya kok. Dulu lagi zamannya guam Babadin Galengan ujung petakan ono. Bapak Bidog punya perkataan, Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah kagak mah cuma jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah enti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasanya doang bang yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah diijabah, jatuhnya ke kita sekarang.
Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal ustadz, kiai, habaib, ulama, kita bisa akur sama saudara, teman, tetangga, karena doanya orang tua. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Bapak, ibu, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Mumpung yang hadir lebih banyak orang tua. Bang kameramen mundur dikit ya. Yang ono kagak keajak soalnya. Kongkonya emak-emak dulu bang. Saya izin ke depan ya. Emang dia mah kalau kagak diajak kongkong tidur. Iya, misi Pak ya. Saya mah di sini nggak apa-apa bagian. Iya. Udah bang, iya. Iya. Dah. Mumpung yang hadir orang tua semua, kita ngomong sekarang antara orang tua sama anak dah. Entar dulu Pak, bentaran. Emak mah nggak minta dibagi. Bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget po hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula." Apa antara jawaban emak? "Ya." Lu pakai bagi, emang lu ada? Emak cakep banget kok jawabannya. Masih mikirin kita bang anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah bertempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya nyampe kagak bawa apa-apa pisan bang, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." Emak nyautin payah banget, "Salam." Anak pakai nanya, "Mas sehat?" Emak jawabin, "Buta mata lo." Emang gue sakit begini pakai nasihat apa kagak? Apa yang dirasa? Lah kagak ada yang gue rasa. Lah emang apa? Lu kagak bawa apa-apa kemari. Coba dulu berjeruk, ada yang gue rasa asam-asam dikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang cek, saya belain lebah ini mah. Anak banyak emak tuh keurus bang sama emak yang satu. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak satu, anak banyak, telantar tuh emak. Lah saya yakin bukan tinggal di kampung saya doang bang. Kita sering lihat nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak. Itu emak bang, tibang minta air doang, tibang minta air. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Wati, air apa ti? Apa kata Pak Wati? Nah, Mas nah, emak pegang coba nah. Din, Nurdin, emak bawain air Din, keburu mati tuh emak. Tibang minta air doang, sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah bang dulu waktu kita masih kecil nih, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. "Ayo dek makan." Bener. Yang makan siapa pok? Yang mangap. Ngapain pok mangap? Makanya mohon maaf Pak, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak,
anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah kagak, bapak udah kagak, adek abang kumpul, adeknya ngomong begini ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang 6 tahun. Apa jawaban abangnya? Haul. Seeh-ehnya doang. Ya kali gitu patengan, gua 1 juta, gua gopek, gua 200, bang saya nggak punya duit, biar saya yang capek. Saya yang masang tenda, saya yang gelar karpet, saya yang belanja sayuran ke pasar, enak kok urusan begitu. Makanya mohon maaf Pak, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 29 tahun. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf Pak. Saya cuma pesan dari sekarang begini Bu. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua. Sisain yang geblek 1. Ini gue mah Amit, Ustaz ceramahnya gitu banget ngajarin ya. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 po, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Geblek nyelip 1 nih. Emak udah payah di tempat tidur, si geblek nelpon. Bang, emak bang. Lah, gua lagi rapat ini. Po, emak po. Gue lagi banyak pasien, nyuntik vaksin ini booster 4. Bang, emak bang. Gue baru nyampe warung, dagang ini, belum ada yang beli. Si geblek yang gagak kemana-mana mah pok yang ngurusin. Bener? Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh bapak, ibu punya anak yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat, titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak Bu, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat, titel jabatan dia punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma 1 buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau ngelawan sama orang tua, udah durhaka sama orang tua, jangan pakai nungguin mati po, hidupnya udah susah. Kalau kita pikir-pikir udah banyak berdosa kita sama orang tua. Kapan dosa kita banyak sama orang tua? Noh kemarin malam takbiran hari raya Idul Fitri, banyak dosa kita sama orang tua. Kita orang Betawi Pak, orang Jabodetabek punya adat istiadat yang cakep. Tuh kalau malam takbiran sorenya kita nyorog nganterin makanan ke rumah orang tua. Orang tua kita dulu Pok bawanya bawa tenong, orang Karang bawanya bawa rantang. Diisi kan tuh rantang. Paling bawah nasi. Atasan dikit opor ayam. Atasan lagi goreng bandeng. Atas lagi semur daging, paling ujung sorsoun pakai irisan kentang sama irisan pete. Tutup itu rantang, iket 3 rantang, tupat 5 biji. 4:30 kita nyampe ke rumah emak masih selonjoran tuh pakai mau kena sholat asar tuh. Mau nungguin ajan maghrib buka puasa, kita nyampe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu nyampe, iya mak dewekan baik. Iya ini, mak udah makan. Lah belum. Lah masih puasa lebay itu mah. Nih buat emak ntar buka ada nasi, tupat, sayur, ayam, ikan, daging. Segitunya emak kita nasi apa kata emak? Ya lu pakai dibawain kemari. Cucu gua udah kebagian, cucu ditanyain. Udah mah orang rumah udah kebagian, emak dong yang belum. Pas dibuka sama emak,
Lah ini ada ayam. Emang laki lu miara ayam? Gak tahu ayam sabar ditangkap sama dia. Balik tuh pok kita ke rumah. Malamnya takbiran, paginya sholat id, selesai sholat id balik lagi kita ke rumah emak. Lebaran sama orang tua, bohong anak kalau gak nangis lebaran sama orang tua, emang dosanya banyak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak maafin saya ya mak ya. Saya banyak buat salah sama emak. Lebaran kagak bisa nyalinin emak, lebaran kagak bisa bagi apa-apa. Maafin saya ya mak ya. Udah jangan nangis, udah gua maafin. Lu makanya biar bener, rumah tangga lu biar bagus, anak-anak kan lu biar jadi orang semua, biar ada milik, derajat, rezeki sama jodohnya. Emak doanya brodok kok kayak petasan besan. Tapi masih banyak buat salah sama emak. Saya nggak pernah mau dengerin apa kata emak, saya ngelawan mulu sama emak. Udah jangan pengen nangis, udah gua maafin. Nangis dari jam 8 kok sampai jam 11 bang. Itu mau kena emak pada basah sama air mata kita. Mak ngapa 3 jam kok nangis, kan perut lapar juga itu bang. Mak ngapa emak masak mak? Lah kagak. Ada kemarin yang lu bawain. Enggak apa-apa mak, itu ge saya makan. Bawaan dia dewek dia makan. Apa pak kita yang buat orang tua? Belum lebaran selang 3 hari gaya kita pelesiran karena kebanyakan duit, jalan-jalan kita ke kebun binatang Jakarta. Semua keluarga pakai baju rapi, anak, laki, bini. Nyampe kan kita ke rumah emak bentaran. Ngajak emak jalan-jalan, kagak, nitipin kunci. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lah lu rapi-rapi emen sekeluarga ini. Iya mak, saya mau pada jalan-jalan ke kebun binatang ini. Saya mau kemari dia mau nitipin kunci rumah. Kalau saya bawa-bawa takut hilang. Ntar lagi jam 5 saya pulang. Cuman kok jam 5 saya belum pulang, ntar mak ke rumah saya ya. Lah ngapain? Lampu nyala-nyalain, pakaian angkat-angkatin. La ilaha illallah. Ajak apa bang emak, ajak ke kebun binatang sono, ajak keliling emak tuh ngeliat binatang semuanya, pegangin tangannya ajak keliling tuh, nanti sampai kandang macan jorogin emak. Lah emang dosanya pada banyak banget sama orang tua. Kisah nyata nggak dibuat-buat pak. 2018 pulang ceramah dari Sukabumi sampai rumah jam 8 pagi, sampai rumah jam 2:30 pagi saya pok. HP saya bunyi bang. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Apa ji? Adik saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh gue berangkat ke sono. Iya tadi tunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sana jam 8 pagi. Sampai sana saya nggak bisa langsung masuk karena udah penuh sama jamaah yang takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget pok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ji? Adik saya mati. Ya gue gak tahu adik lu mati. Gue kemari gi orang adik lu mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget Ustaz. Ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Udah Ustadz bercanda mulu. Ya kali orang masih melotot begitu, siapa tahu ngedip lagi. Terus lu ngapain kemari? Ustadz punya doa kagak buat meremin mata adik saya? Ada. Dan lulus tunggu di pondok. Ayo Ustadz cepetan. Nggak bisa, fotonya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri, gua nggak bisa masuk. Gampang Ustadz, kalau Ustadz pengen masuk saya teriak minggir tuh ibu-ibu. Saya kata ke bang, coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk ke dalam rumahnya. Bahasa orang Bekasi bilang pak, itu lagi di ruang tamu di atas balai lagi mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener po.
Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap Pak, kalau meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala, mumpung masih lemes, mumpung masih baru. Itu juga kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Ngap, ngap, ikat, ngap, itu. Ikat buruan lah. Kalau mati, kalau kagak, lah mati keikat orang itu. Akhirnya apa? Saya keingetan omongan guru saya Bang. Ketika saya mau selesai pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, ini ada doa, ada ijazah yang kepake buat lo di masyarakat. Apa tuh guru? Kalau enti di masyarakat nemu jenazah yang meninggal, matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah buat disedakepin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu Ustaz, tukang meremin orang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada baik pokoknya nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Bang? Melotot nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Bang? Mangap datang saya. Ya emang dikasih doanya begitu, lakunya begitu po di rumah. Karena udah pegangan saya di rumah begitu, saya pakai doa dari guru saya. Saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap, masih melotot. Ibu-ibu di pinggiran pintu pakai bebisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya Betawi, ya saya kata ke Bang begini, encek jangan berisik. Saya kagak husu doanya. Tuh, akal pakai tad. Lah malu kita dikatain Ustadz kagak manjur mah. Jangan ngomong baik, bantuin saya zikir. Iya Ustadz saya bantuin zikir. Lah saya bingung Pok. Ilok do gua enggak manjur ini. Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi Pok dari doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tarik napas, dalam hati saya ngomong Bang, merem. Ayo merem, jangan malu-maluin gua. Lah gua pakai rapi begini, nih merem nih, ayo merem nih, nih merem nih, tuh kan, tuh gua kata apa tuh, alhamdulillah masih melotot. Kata saya menanan, lo melek kagak. Saya tinggal pergi Pok menanan, sampai pikiran saya dia doang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baji, pengen minta waktunya Ustaz ini ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rebo malam Kemis abis Isya. Nanti gue nyampe dah. Jangan sampai kagak Ustaz. Iya nanti gue nyampe. Saya sampein begini, sini dah. Apa tadi? Ade lu ngapa maren? Lu ngapa adek saya? Matanya melotot baik. Gua meremin kagak merem-merem. Apa kata jamaah saya? Itu matat bukan doanya Ustadz yang kagak manjur. Lah terus apa Ji? Emang adek saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh Pok baik-baik sama emak Bang. Emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok.
Cewek emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Ya paling bapak ngeden. Nih, bocah lewat, siram pak, siram, begitu paling. Makanya orang tua nggak minta banda banyak, po. Orang tua nggak minta tanah lega, orang tua nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta apa? Anak bisa ngaji, titik, itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, manusia udah meninggal putus semua amal ibadahnya kecuali 3. Pertama sedekah jariah, iya kalau orang tua kita orang kaya. Sawah banyak, tanah lega, duit kagak habis-habis, sedekah ke pembangunan masjid, sedekah ke pembangunan mushola. Kalau orang tua kita orang susah, apa yang dikasih? Yang kedua ilmu yang bermanfaat, iya kalau orang tua kita lulusan pondok pesantren, selesai nyantri jadi kiai, ustadz, ustazah ngamalin ilmu yang dia punya. Kalau orang tua kita nggak sekolah, apa yang mau diajarin? Harapan orang tua tinggal anak soleh soleha yang doain kedua orang tuanya. Makanya ayo belajar kita di sekarang nih, ngirimin Fatihah buat almarhum almarhumah orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Belajar kok di sekarang, nggak apa-apa latihan. Guru banyak, ustadz banyak, kiai banyak di sini. Nih pulang maulid bang nih, catat di buku yang banyak. Tulis semua uang, engkong, ende, uyut, encing yang udah pulang, tulis. Nih bibir latihan buat ngomong, nggak apa-apa. Tuma ila arwahi khususona lil kubur, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak yang di sebelah sonono ujung sonono pojok sono lagi noh, terus sama yang di sonono al-fatihah. Lah bibir latihan dulu biar nggak kaku nih. Tuma ila arwahi khususona lil kubur, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warna biru telur asin, kaling-alingan pun sengon, yang ada pagernya kadang ketup angin rubuh, al-fatihah. Kagak ngapa-ngapa belajar. Asal laki lagi ngopi, empok jangan belajar. Malam di ceramah murid kata ustadznya, gue suruh belajar yang Fatihah baik. Tuma ilar wahi khususon alil kubur. Abang bin apa bang? Lah jangan ngaji, ayo po ngaji. Ngaji kita kumpul ngaji begini kan enak po. Orang kumpul ngaji po ama utang lupa, ama tukang kredit aman. Ya kecuali tukang kredit ikut ngaji, baik-baik dah. Makanya nih suksesnya maulid malam hari ini bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan sebagus apa mubaliknya, bukan seenak apa makanan yang kita makan nanti. Tapi suksesnya maulid malam hari ini adalah selesai maulid yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji. Yang kemarin belum senang ibadah ke masjid ke musola jadi senang ibadah ke masjid ke musola. Yang kemarin masih ngepel tangan nggak mau sedekah buat bantuin masjid, buat bantuin pembangunan pendidikan Islam, jadi mau ngebantuin, jadi mau sedekah. Tapi satu saya pesen, kalau udah ada temen kita yang mulai ngaji, jangan diomongin. Di kampung saya rame banget bang yang begitu bang. Emang dia kan bosan juga po, di rumah kagak ngapa-ngapain. Nonton TV kan filmnya itu juga. Berita ya berita dari pagi sampai malam dia lagi diberitain Lesti lagi. La ilaha illallah, pagi Lesti, siang Lesti, sore Lesti. Digoro-goroin kita sama Lesti. Kemarin saya kesian sama dia. Muka sampai pada biru dipukulin si Bilar. Kita bang, lelaki mana yang gak sakit hatinya lihat perempuan digituin bang. Niat Lesti diganjel pak, ya Allah pakai lehernya gitu, tiba-tiba bisa nangis tuh Lesti. Ini jadi ngomongin si Lesti di sini nih. Dari malam gamis udah dipilih ini, besok yang dipakai warna hitam, buku ratib dimasukin, buku dimasukin ke tas semua itu, pagi-pagi ke Majid Talim nenteng tas sampai miring-miring po.
Sampai depan pintu pakai ditanya sama temennya, tumben ngaji, pantesan malam hujan gede loh. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng-bareng. Di sini ada pengajian, ibu-ibu ada pengajian, bapak-bapak ada pengajian. Ibu ngaji tiap hari apa? Jumat ini, Minggu ini, Selasa, pagi, siang, malam. Pagi, ada yang siang. Kalau pagi jam 9, ngaji jam 9, ibu jam 7 udah nyampe ke pengajian. Mik colokin, karpet gelar, umumin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semuanya, jangan lupa Bu, pagi ini kita pengajian. Panggilin temen semuanya, Po Masna, Bu Esti, Po Sani, ngaji Po, ngaji. Dahlia ngaji, Dahlia jangan dagang bae, ngaji. Enggak apa-apa, selawat tanda sebalik. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan sebab. Kata siapa ngaji wajib? Kata siapa ngaji wajib? Kata siapa ngaji wajib? Kata yang demen ngaji. Yang kagak demen ngaji mah disautin dari rumah. Gua juga udah tahu. Pagi ini pengajian, di rumah banyak cucian, ditambah mau ngebesan. Ngaji udah yuk. Guru datang bawa kitab, kita datang bawa kitab. Guru buka, lah buka Pak. Guru tutup, lah tutup. Guru pulang, lah pulang. Temen yang kagak ngaji nanya, ngaji apa Pok tadi? Lah tahu. Pokoknya bapak ibu kalau judulnya udah ngaji bareng guru di majelis ilmu, mau bawa kitab enggak bawa kitab, mau pakai seragam enggak pakai seragam, mau pakai peci enggak pakai peci, mau pakai celana mau pakai sarung, pahalanya gufirallahu qabla ayaqtua. Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Nih pahala yang kita dapat malam hari ini kumpul bareng guru di majelis ilmu apa? Pertama, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunnah sampai 1000? Enggak ada. Kita jangankan 1000 Pak, terawih yang 23 rakaat sama witir dari rumah kita bawa mau kena sejadah, emang langsung buru-buru masuk ke musola? Enggak. Nih ngeliat jadwal dulu tembok. Imamnya siapa? Ustadz Anu, lama dia mau lama. 23 sama witir. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Enggak ada. Nengokin orang sakit Bang, itu pakai modal. Minimal banget modal kita, bawa jeruk 1 kilo, Pocari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, itu modal kita. Hari ini orang nengokin saudara yang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa buat sampai sono ngomong begini, udah po empok mah lagi sakit kagak makan yang beginian buat anak saya doyan banget yang beginian mah, akalnya banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada ambil di sini yang sehari 1000 ngurus jenazah? Enggak ada. Kalau ampe ada Pak, seminggu juga bersih nih kampung. Lah sehari 1000, seminggu 7000. 1 tahun yang lalu Pak, itu kan tiap kampung banyak yang meninggal, bener? Sehari 2, sehari 3, ambulan gak ngaso-ngaso lewat, bener? Pokoknya ada suara kresek-kresek tua masjid, tua musola, udah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih.
Ayo, siapa lagi mati nih? Artinya 3.000 keutamaan. Kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat ribuan rakaat kalau nggak pakai ilmu percuma. Jenguk orang sakit kalau nggak pakai ilmu percuma. Emang ada ilmu buat jenguk orang sakit? Ada. Apa? Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ini emang orang baru pulang dari rumah sakit udah kita tanya, Bang, empok sakit apa kok lama banget di rumah sakit? Ini kata dokter mencampur aduk udah jantung, gula, liver, asam urat. Kita pakai nanya bebae kok. Si Anu kemarin saudaranya sakit begitu, seminggu pulang dari rumah sakit mati lah, pucet orang. Jangan ngomong yang macem-macem di depan orang yang sakit. Yang ketiga, ngurus jenazah juga kudu pakai ilmu. Dulu Ustaz, waktu saya belum ngaji kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, saya masih berani nemenin guru saya buat mandiin jenazah. Cuman pas saya udah ngaji ini kitab, berhenti saya, Pak, mandiin jenazah sampai sekarang. Emang apa? Takut. Saya mah orang isengan, Pak. Emang kenapa? Karena ruh orang yang baru meninggal itu, Pok, itu ada, dia tahu semua. Dia tahu siapa yang layat, siapa yang baca Yasin, siapa yang mandiin, siapa yang kapanin, siapa yang gotong, siapa yang gali kuburan, dia tahu semua. Tapi ruh orang yang baru meninggal, lempengan dimandiin mah ada di samping yang mandiin. Yang ampe nih Ari masih kebayang-bayang ama saya pas megang gayung ada suara dari samping. Pelan-pelan. 3.000 keutamaan. Kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Ngaji ayo. Nih lihat enaknya manfaatnya kita kumpul ngaji kayak sekarang. Apa? Silaturahmi kita nyambung. Saya yang dari Bekasi bisa nyampe kemari. Ibu yang di ujung sono ketemu temen yang di sono, yang di belakang ketemu saudara yang di depan. Silaturahmi kita nyambung sekarang. Karena mohon maaf, Bu, orang kumpul hadir silaturahmi begini Allah kasih 2 keutamaan. Yang pertama, Allah gampangin rezekinya. Atau dari mana? Orang tua kita dulu nyontoin, Bang. Orang tua kita dulu silaturahminya rajin sama saudara, kenal semua. Tuh orang tua kita dulu, Bu, kalau malam takbiran udah mesen ke kita nih anak-anakannya. Roh, Din, sini dah. Apa, Mbak? Besok selesai sholat id jangan pada kemana-mana ya. Kita ke lo rumah uyut lu lebaran. Selesai sholat id digiring semua anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Baba kita jalan paling depan tuh. Dibeliin sendal, Pak, sama anak-anakannya, sendal lili namanya. Itu sendal lili nggak dipakai, ditenteng nggak bapak tuh. Emang kenapa? Blok dulu mah. Sampai rumah uyut dikenalin, noncing no. Tuh uak tuh, tuh mamang tuh. Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor, sama sedara kenal semua. Beda sama sekarang, sama sedara nggak pada kenal. Usahanya orang tua kita dulu apa sih, Pok? Tibang dorong gerobak dagang minyak di kota, yang di rumah manggul pacul bolak-balik dari rumah ke kebon. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak, 5, 7, 9, 13. Tapi alhamdulillah meninggalnya orang tua, ninggalin sawah, ninggalin kebon. Anak yang 13 jadi orang semua, punya kelebihan tanah diwakafin buat masjid, buat musola. Tinggal kita sekarang yang ama sedara enggak pada kenal, jangankan sedara yang jauh, yang depan mata belum tahu ditanya. Makanya orang sekarang, Pok, kata doang, Bang, kerja pergi pagi pulang pagi, kaya kagak, utang banyak. Kata doang gaji jutaan, kerjaan enak, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu, rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang kumpul silaturahmi begini Allah panjangin umurnya. Atau dari mana? Orang tua kita dulu udah nyontoin. Orang tua kita dulu, Pok, silaturahminya rajin, umurnya panjang-panjang.
60 tahun masih kuat ngenjut sepeda, 70 tahun masih kuat naik pohon rambutan, 90 tahun masih kuat macul galangan sawah. Tinggal kita sekarang. Orang sekarang hidup 60 tahun udah cakep banget, po. Emang apa begitu? Umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Kita nggak bakal jauh, Pak, dari situ. Makanya yang malam hari ini umurnya udah lebih dari 63. Bonusnya udah banyak. Yang malam ini umurnya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok udah mau ngapain lagi? Makanya kalau kemarin ada berita di TV, Bang, gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu mati mah mendadak, dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 2 ngumpulin anak. Din, Ma, sini dah. Ngapa, Mak? Lu ke pasar ya, beli kain putih mati kerpandan. Abang lu mana? Ada di samping, suruh gali 2 kali 1. Mak mau kemana? Isdet. Enak. Tapi mati nggak begitu, Pak. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati ada. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, Pak. Jam 8 mati ada. Itu mah biasa. Emang di mana-mana ge begitu. Yang aneh mah jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Bebe, Bang, kalau ada yang begitu udah ngayak medinya itu. Emang apa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang ama sakit rada susah. Orang tua kita dulu, po, makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu, po, makanannya masih asli, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu, Pak, tuh minum air sawah, tuh sawah bekas tepakan kebo, diminum pakai daun gogolio namanya. Disedot tuh kagak mabok. Coba orang sekarang uyup no air sawah. Kalau gak keceleng di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, Bu, kudis, kurap, gatal, panu, ampek, bengek, gidu, beres. Orang sekarang makanannya berupa-rupa, penyakitnya makin bermacem-macem. Mana contohnya? Nih, yang ampe nih hari belum kelar-kelar penyakit. Corona. La ilaha illallah. Corona belum selesai, Omikron diberitain. Omikron belum jelas, hepatitis dikabarin. Emang bahaya Ustadz corona? Lah bahaya, Pak. Udah bahaya banget kalau kata saya mah. Gara-gara corona, Bang. 2 tahun gak ceramah saya. Temlongo, di rumah kerang bego. Awal Covid itu, Pak, itu kan di bulan Maret, bener. Itu lempengan bulan Rejab. Agenda saya Rajab, Sa'ban, 94 jadwal batal semuanya. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, Aceh batal. Harapan saya entar kali bulan puasa. Imam Traweh, kultum, nuzulul Quran, ora pisan. Ramadan tahun kemarin, Bang, masjid musola tutup sementara, nggak ada kegiatan traweh, bener. Sekali kita traweh ngumpet-ngumpet, Pak, lampu masjid dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan di antara kita, social distancing, ada jarak di antara kita, po. Musola masjid penuh, ek. Belum protokol kesehatan, pakai masker, kita kemana-mana, hidung sama mulut dibekep. Keluar rumah pakai masker, hadir acara pakai masker, bener? Ada yang pakai masker? Ada? Ya, ono pakai masker. Ya, ilah empo pakai masker lagi bahaya. Baik-baik pakai masker. Baik-baik. Kemarin ada yang mati, po, pakai masker. Wiluk tiba pakai masker sampai mati, Ustadz. Ada, Pak. Emang bengek pakai masker, mati pisan udah.
Silakan pakai masker nggak apa-apa, kita ikutin protokol kesehatan. Cuma saya pesan satu nih, buat ibu, bapak semua nih yang kalau kemana-mana pakai masker, terus jalan kemana-mana ketemu teman saudara, kalau emang pengen nanya, buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, pelirik. Yang nanya ngeledek lagi. Hayo, siapa hayo? Nih buka dulu baru nanya. Nah kita benerin omong saya bareng-bareng dah. Kalau tadi di awal saya ngomong begini Pak, ketinggian kejauhan kita buat ke sorga. Benar saya ngomong begitu. Sekarang saya jawab, untungnya Allah ciptakan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi modal kita buat ke sorga. Emang kenapa? Ibu suka baca dalam maulid, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu Pak, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi, salahnya cuma satu. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulama tafsir beda pendapat. Ada yang mengatakan istighfarnya Nabi Adam 1000 tahun, 500 tahun, 400 tahun, 50 tahun. Tapi taubatnya Nabi Adam baru diterima ketika Nabi Adam mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, terima taubat saya, ampunin salah saya. Allah nanya ke Nabi Adam, ya Adam, tahu Nabi Muhammad dari mana? Beliau belum saya ciptain. Waktu saya tinggal di sorga dulu ya Allah, saya lihat di tiang-tiang sorga, di dinding-dinding sorga banyak tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin Nabi Muhammad bukan sembarang nama. Saya minta keberkahan daripada nama beliau. Terima taubat saya, ampunin salah saya. Sodakta, engkau benar ya Adam. Diterima taubatnya Nabi Adam. Bahkan mas kawin pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa itu solawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak sholat sehari semalam 5 waktu. Ada rukun sholat, sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib naik ke atas mimbar buat khutbah Jumat, ada rukun khutbah, sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa kita juga baru sampai ke Allah ketika doa diawali dengan sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan pernah kering lisan kita, jangan pernah berhenti bibir kita buat terus berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf, ngaku mah gampang Pak, diaku kan yang ribet. Ngaku gampang, diaku yang susah. Ini ada wali kota, ada bupati, ada gubernur Jawa Barat lewat di sini. Kita ngomong sama teman kita, no gubernur no, ngapa emang po? Lah masih saudara sama gua. Saudara dari mana deh? Neneknya gubernur sama nenek gua itu nenek-nenek. Ngaku mah gampang, cuman diaku apa kagak itu kan yang susah.
Jangan sampai selama ini kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi enggak diaku sama Nabi Muhammad. Emang bisa? Lah kagak bisa ngapa? Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali itu ada cerita di dalamnya. Orang yang enggak pernah baca salawat sama Nabi Muhammad, kagak dikenalin sama Nabi Muhammad, mimpi di orang, ya Rasulullah, manggil, enggak dijawab. Ya Rasulullah, enggak dijawab juga. Ya Rasulullah, tetep kagak dijawab, sampai disamperin. Ya Rasul, emang marah sama saya? Lah kagak. Kesel ya sama saya? Kagak. Terus ngapa itu? Saya manggil kagak ada yang nengok. Situ siapa? Loh, saya umatmu ya Rasul. Umat yang mana? Bukannya para ulama, ustadz, kiai, habaib itu ngejelasin kalau engkau mengenal umatmu lebih dari bapak kenal sama anaknya. Ulama mah bener. Tapi masalahnya situ siapa ini? Gimana saya bisa kenal sementara Anda aja nggak pernah baca selawat ke saya, nggak pernah baca selawat, ternyata nggak dikenalin sama Nabi Muhammad. Bangun nih orang yang tidurnya ngwajibin dirinya bang sehari selawat 100 kali, lama ngimpi lagi begitu. Manggil Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah nengok, lebaik. Nah kenal sekarang saya nih. Tuh. Ternyata baca selawat sehari 100 jadi tanda pengenal kita ke Rasulullah. Kebanyakan ustadz cicil kok. Subuh 20, Johor 20, Asar 20, Maghrib 20, Isya 20, cepet. Bahkan dalam kitab Sayyiduna Muhammad, siapa orang baca selawat sehari 300 kali, Allah berikan kemudahan dalam segala hajat-hajat dunianya. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang baca selawat itu ngejalanin perintah Allah, disenengin sama Nabi Muhammad. Kalau udah ngejalanin perintah Allah, disenengin sama Nabi, jangankan yang kita minta, yang belum kita pinta aja Allah kasih. Makanya harapan kita semua kumpul malam hari ini, hadir dari Isya tadi, hadir bahkan dari maghrib tadi, kumpul kita Allah jadikan perkumpulan kelak nanti di yaumil qiyamah di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau emang Bapak Ibu pengennya ceramah saya lagi, ya kan sekarang bulan Maulid tuh ya. Kalau emang nanti musola masjid yang ono atau yang ono itu mantap itu mantap, soalnya itu mantap itu aja dah ya. Ya pokoknya mah kalau emang nanti asal anu itu mantap itu aja ya. Ya pokoknya mah kalau misalnya itu mantap kita gitu. Itu dah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apakah yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.